Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau saya menyebutkan istilah syirik atau istilah kufur atau yang semacamnya, maka ini tidak dimaksudkan untuk menuduh siapapun, tapi mungkin itu dalam bentuk takfirul mutlak, tidak menuduh siapapun. Maksudnya adalah untuk mengingatkan kita supaya kita tidak terjerumus dalam kekufuran dan tidak terjerumus di dalam kemusyrikan. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita masih pada bab yang ke-11, yaitu bab minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Kita telah memaparkan nas-nas atau sebagian nas yang dipaparkan oleh atau yang dikemukakan oleh al-musannif rahimahullah, yaitu surat Al-Insan ayat 7, surat Al-Baqarah ayat 270, dan berikutnya kita membaca apa yang dinukil oleh Al-Musannif rahimahullah tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam, wa amma ma nudhira li ghairillah kan nadhri lil asnami wasyamsi wal qamari wal quburi wa nahwi dzalik fahuwa bimanzilati an yahlifa bi ghairillahi minal makhluqat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun apa yang dinazarkan untuk selain Allah, misalnya nazar untuk patung-patung, nazar untuk matahari, nazar untuk bulan, untuk kuburan-kuburan dan yang sejenisnya, maka kedudukannya seperti orang yang bersumpah dengan selain Allah dari makhluk-makhluknya. Jadi kedudukannya seperti orang yang bersumpah dengan yang selain Allah. Wal halifu bil makhluqat la wafa'a alaihi wala kafarah. Orang yang bersumpah dengan makhluk, yaitu dengan selain Allah, itu tidak dipenuhi sumpahnya, tidak boleh dipenuhi sumpahnya, dan tidak ada kifaratnya. Wa kadzalika an-nadhir lil makhluqat, begitu juga orang yang bernazar untuk makhluk, untuk yang selain
Allah nadarnya tidak dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah, tapi dimaksudkan untuk para makhluk. Fa inna kilahuma syirkun, sesungguhnya kedua-duanya itu merupakan syirik. Bersumpah dengan selain Allah itu hukumnya syirik. Bernazar untuk selain Allah hukumnya syirik. Wasyirku laisa lahu hurmah. Dengan syirik itu tidak ada kehormatan baginya. Bal alaihi an yastaghfirullah min hadza. Bahkan wajib bagi orang yang bersumpah dengan selain Allah atau bernazar untuk yang selain Allah, wajib baginya untuk beristighfar dari perbuatannya ini. Wajib untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah dari perbuatannya ini. Wa yaqul, dan dia hendaknya mengucapkan maqala Nabi SAW, seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Man halafa billata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, berhala yang disembah pada zaman jahiliyah dahulu, barang siapa yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, hendaknya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia telah melakukan perbuatan syirik. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hendaknya orang yang bersumpah dengan makhluk, dengan Lata atau Uzza, maka hendaknya dia mengucapkan kembali kalimat la ilaha illallah. Wa qala fi man nadhara lil qubur wa nahwiha tuhlan litunawwara bihi wa yaqul innaha taqbalu an-nadhra kama yaqulu ba'du ad-dallin wa hadha an-nadhru ma'siyatun bittifaqil muslimin la yajuzul wafa'u bihi. Beliau juga mengatakan tentang orang yang bernazar untuk kuburan-kuburan dan yang semisalnya. Bernazar apa? Bernazar minyak, bernazar memberikan minyak supaya dengan minyak itu dijadikan sebagai bahan penerangan bagi kuburan-kuburan atau yang semacam itu. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya kuburan-kuburan ini atau tempat-tempat ini menerima nazar. Orang yang bernazar untuk itu diterima nazarnya oleh tempat-tempat ini. Kama yaqulu ba'du dhallin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang tersesat jalannya. Wa hadzal nadhru ma'siyatun bittifaqil muslimin. Nazar ini adalah nazar yang maksiat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nazar memberikan minyak sebagai bahan penerangan untuk tempat-tempat petilasan, untuk kuburan-kuburan, dianggapnya itu akan diterima, maka ini adalah nazar yang maksiat. La yajuzul wafa'u bihi, tidak boleh dipenuhi nazar yang semacam itu. Wa kadzalika idza nadhara malan lis-sadanati awil mujawirina al-akifina bitilkal buq'ah. Begitu juga apabila bernazar dengan harta yang diperuntukkan bagi penjaga atau juru kunci tempat petilasan atau kuburan-kuburan, atau nazar dengan harta yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tinggal di tempat itu untuk melakukan peribadatan kepada yang selain Allah di tempat itu. Nazarnya diberikan kepada orang yang sedang tekun melakukan ibadah kepada selain Allah, atau diberikan kepada juru kuncinya. Fa inna fihim syabahan minas sadanah allati kanat 'indal Lata wal Uzza wa Manat. Maka pada diri mereka, pada diri para juru kunci ini, itu mirip dengan juru kunci penjaga-penjaga yang menjaga berhala Lata, Uzza dan Manat. Jadi di sini beliau
rahimahullah mengatakan demikian, mirip dengan juru kunci yang ada pada zaman dulu yang menjaga dan bau rekso patung-patung Lata, Uzza dan Manat. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan hartanya manusia dengan cara yang batil. Jadi ini termasuk makan harta benda orang lain dengan tidak benar. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Karena mestinya orang itu berjalan menuju jalan Allah, kemudian mereka tersedot perhatiannya dan memberikan infak hartanya untuk mereka. Ini menghalangi orang dari jalan Allah. Mestinya infaknya untuk masjid, infaknya untuk pembangunan sarana pendidikan, dan untuk orang-orang fakir dan miskin diberikan kepada yang tidak semestinya. Ini membuat satu sekat yang menghalangi orang dari jalan Allah. Wal mujawiruna hunaka fihim syabahun minal ladzina qala fihimul khalilu alaihi salatu wassalam. Sedangkan orang-orang yang menetap di situ, di tempat-tempat petilasan tadi, di kuburan-kuburan, untuk melakukan peribadatan atau ngalap berkah atau yang selainnya, itu mirip dengan orang-orang yang dikatakan oleh Al-Khalil alaihi salatu wassalam ketika berkata kepada ayah dan kaumnya. Ibrahim Al-Khalil berkata kepada ayah dan kaumnya, "Ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun." Patung-patung apa ini yang kalian tekun menyembahnya? Itu al-mujawirun, orang-orang yang menetap di tempat di tempat petilasan atau di kuburan-kuburan untuk melakukan peribadatan kepada orang-orang yang dikubur di dalamnya. Mirip dengan ini. Itu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 52. Walladzina ijtaza bihim Musa wa qaumuhu. Dan seperti yang dikatakan oleh Musa ketika Musa tiba pada suatu kaum, Musa dan kaumnya tiba pada suatu kaum. Qala ta'ala, Allah berfirman. Jadi Musa setelah menyeberangi lautan, selamat dari Fir'aun, beliau bersama kaumnya tiba di satu tempat di mana di situ ada satu kaum yang menyembah berhala. Allah Ta'ala berfirman, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Dan ketika kami selamatkan Bani Israel sehingga menyeberangi lautan tersebut. Lalu mereka tiba pada satu kaum yang tekun menyembah patung-patung mereka. Lalu apa kata kaumnya Musa kepada Musa ketika melihat ada satu kaum yang menyembah berhala? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kaumnya mengatakan kepada Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan, buatkan kami berhala, patung, sebagaimana mereka punya berhala-berhala yang disembah. Maka ketika itu Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kalian sudah punya Allah yang kalian sembah, menolong kalian dari kesulitan-kesulitan. Melihat satu kaum yang menyembah berhala, lalu kalian minta dibuatkan berhala. Kalian adalah kaum yang bodoh. Dalam surat Al-A'raf ayat 138. Fannadhru liulaika sadanati wal mujawirina fi hadhil biqa' nadhru ma'siyatin. Maka nazar yang diperuntukkan bagi para
juru kunci tersebut dan nazar yang diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan peribadatan di tempat-tempat itu, peribadatan kepada selain Allah di tempat-tempat itu merupakan nazar maksiat. Itu merupakan nazar maksiat. Wa fihi syabahun, di dalamnya juga terdapat kemiripan dengan siapa? Lisanadatis sulban wal mujawirina indaha, mirip dengan nazar kepada para penjaga patung salib yang ada gambarnya orang disalib di situ, ada juru kuncinya di situ. Itu mirip dengan itu, dan mirip dengan penjaga atau juru kunci yang menjaga orang-orang yang pada duduk di situ untuk melakukan penyembahan kepada patung salib tersebut. Atau mirip lisadanatil abdad allati fil Hind wal mujawirina indaha, mirip juga dengan juru kunci yang menjaga patung-patung yang disembah di India dan orang-orang yang menetap untuk melakukan peribadatan kepada patung-patung itu di sana. Jadi Syekhul Islam mengatakan ini hukumnya mirip. Oleh karena itu bernazar yang diperuntukkan bagi juru kunci semacam itu nazar maksiat. Begitu juga nazar yang diberikan untuk memberi makan, misalnya bernazar kepada orang-orang yang sedang melakukan peribadatan di situ kepada selain Allah, ini hukumnya adalah nazar maksiat. Jadi ada nazar yang pada bab terdahulu sahabat bertanya tentang nazar onta di Buana. Di situ terkandung penjelasan bahwa apabila orang bernazar karena Allah, nazarnya untuk Allah, tapi di tempat yang di dalamnya ada berhala yang disembah, itu tidak boleh termasuk nazar maksiat. Atau di dalamnya biasa digunakan untuk melakukan perayaan peribadatan orang-orang musyrikin, itu tidak boleh dilaksanakan nazarnya karena itu adalah nazar maksiat. Dalam hal ini yang rajih menurut musannif bayar kifarat yamin, kifarat karena sumpahnya. Kalau nazar itu nazar untuk selain Allah, nazar syirik, maka tidak ada kifarat, tidak boleh dilaksanakan dan tidak ada kifaratnya karena ini adalah nazar untuk yang selain Allah. Wa qala al-Adhru'i fi syarh al-Minhaj, wa amma an-nadhru lil masyahid allati ala qabri waliyyin aw syaikhin aw ala ismi man hallaha minal awliya aw taraddada fi tilkal buq'ati minal awliya was salihin. Kata Al-Adhru'i di dalam kitabnya Syarhul Minhaj, adapun nazar yang diperuntukkan bagi masyahid, petilasan-petilasan. Petilasan itu bisa di tempat itu dulu ada tokoh terkenal meninggal dunia, bisa begitu, atau yang lain-lain. Pokoknya petilasan yang dianggap keramat. Allati ala qabri waliyin, yang ada di kuburan seorang wali. Petilasan yang ada di kuburan seorang wali atau kuburan seorang syekh terkenal, atau atas nama wali yang pernah menempatinya. Petilasan itu adalah petilasan di mana dulu ada seorang wali yang pernah singgah di tempat itu, menjadi satu tempat yang dikenal. Au taraddada fi tilkal buq'ah minal awliya was salihin, atau ada para wali atau orang-orang soleh yang sering pulang pergi ke tempat tersebut. Akhirnya di kemudian hari menjadi tempat yang dianggap punya kelebihan, punya keistimewaan. Fa in qasada an-nadhir bidzalika
wa huwal ghalib awil waqi' min qusudil 'ammah ta'zimal buq'ati wal mashhad awiz zawiyah aw ta'zima man tufina biha aw nusibat ilaihi aw buniyat ala ismihi fahadha an-nadhru batilun ghairu mun'aqid. Maka apabila orang yang bernazar dengan yang demikian itu bermaksud, dan ini umumnya yang terjadi dari maksud-maksud orang awam yang biasa bernazar, umumnya ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Umumnya orang yang bernazar itu adalah untuk mengagungkan tempat tersebut, untuk mengagungkan petilasan tersebut. Orang yang bernazar, kenapa nazar dengan tempat itu? Artinya di tempat itu ya karena mengagungkan tempat tersebut, mengagungkan petilasan tersebut. Oh, ini bekas orang wali, ini bekas dulu tidurnya seorang yang terkenal, pahlawan umpamanya, lalu diagungkan, bernazar untuk mengagungkan tempat tersebut. Awizawiyah atau bernazar di sudut, mengagungkan sudut tertentu dari lokasi tersebut, atau untuk mengagungkan orang yang dikubur di dalamnya, atau dinisbatkan kepadanya, atau kuburan itu dinisbatkan kepada seorang tertentu, entah ada faktanya atau tidak, pokoknya di situ dikatakan ada kuburan tertentu, atau ada petilasan orang tertentu, atau ada bekas orang tertentu, disifatkan saja begitu saja, diaku terjadi. Au buniyat ala ismihi, atau dibangun atas dasar namanya, nama seorang terkenal tertentu, wali tertentu, syekh tertentu. Fahadha an-nadhru batilun ghairu mun'aqid, maka nazar ini adalah nazar yang batil, tidak sah. Nazarnya tidak sah dan itu adalah nazar yang batil. Fa inna mu'taqidahum anna li hadhihi al-amakin khususiyat wa yarawna annaha mimma yudfa'u bihi al-bala'u wa yustajlabu bihi an-na'ma wa yustasfa bin nadhri laha min al-adwa. Sesungguhnya keyakinan mereka, sesungguhnya tempat-tempat ini memiliki keistimewaan. Mereka berpandangan bahwa tempat-tempat itu termasuk tempat yang bisa digunakan untuk tolak bala. Tempat itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan manfaat. Manfaat gaib ya, bukan manfaat misalnya mengolah lahannya ditanam pohon mangga lalu subur, bukan itu, tapi bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan kenikmatan. Wa yustasfa bin nadhri laha minal adwa, dan dengan nazar terhadapnya itu akan bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Nazar ke tempat itu, untuk tempat itu diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Hatta innahum yanzuruna li ba'dil ahjar lamma qila lahum innahu istanada ilaihi 'abdun salih. Sampai-sampai mereka pun bernazar untuk sebagian batu. Bernazar diperuntukkan bagi sebagian batu. Ketika dikatakan kepada mereka bahwa batu ini adalah dulu tempat bersandarnya seorang hamba yang soleh, lalu orang bernazar untuk batu itu. Wa yanzuruna li ba'dil qubur as-suruj was-sumu'u waz-zait, dan mereka juga bernazar diperuntukkan bagi sebagian kuburan. Bernazar apa? Bernazar dengan harta yang berbentuk lampu-lampu penerangan, berbentuk lilin, berbentuk minyak-minyak untuk bahan penerangan. Wa yaqulun al-qabrul fulani awil makan al-fulani yaqbalun nadhar. Mereka mengatakan bahwa kuburan ini
menerima nazar, bahwa tempat ini itu menerima nazar. Manfaat loh kalau bernazar di sini karena dia menerima nazar. Itu kata mereka. Ya'nuna bidzalik, yang mereka maksudkan dengan kata-kata ini, annahu yahsulu bihi al-gharadul ma'mul. Maksudnya dengan bernazar seperti itu tujuan yang dicita-citakannya itu bisa tercapai. Ini tempat ini bisa menerima nazar loh. Artinya kalau bernazar di tempat itu, dia meyakini nanti cita-citanya bisa tercapai. Cita-cita apa saja? Ingin kaya, ingin naik kedudukannya, ingin mendapatkan istri atau mendapatkan suami, itu dianggapnya bermanfaat. Min syifai maridin, di antara yang diharapkan cita-citanya terkabul adalah min syifai maridin, sembuhnya orang yang sakit. Au qudumi ghaibin, atau diketemunya kembali orang yang lenyap. Ada orang hilang, dengan bernazar kepada tempat-tempat itu, nanti orang yang hilang bisa diketemukan kembali. Wa salamati malin, atau selamatnya dan selamatnya harta benda, supaya tidak hilang hartanya, supaya tidak kemalingan, supaya tidak dirampok atau tidak dicuri oleh tuyul, misalnya pamannya. Wa ghairi dzalika min anwa'i nadhril mujazat, dan lain-lain sebagainya dari macam-macam nazar mujazat, yakni nazar yang balasannya diminta terlebih dahulu. Jadi kalau balasannya sudah ada, cita-citanya sudah terkabul, baru nazarnya dilaksanakan. Kalau orang dekat saya sembuh, maka saya akan bernazar untuk batu ini, misalnya akan saya sediakan untuk tempat ini lampu penerangan, tapi tempat itu adalah tempat yang digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, atau digunakan untuk melakukan kemusyrikan atau diyakini sebagai tempat-tempat yang keramat. Fahadhan nadhru ala hadzal wajhi batilun la syakka fihi, maka nazar ini secara demikian ini adalah nazar yang batil, tidak diragukan lagi. Bal nadhru az-zaiti was-sam'i wa nahwihima lil qubur batilun mutlaqan, bahkan bernazar dengan minyak atau dengan lilin dan sejenisnya untuk kuburan-kuburan itu adalah batil secara mutlak. Artinya tidak diperbolehkan nazar yang seperti itu. Memberikan penerangannya dengan satu keyakinan itu, bukan dengan ini biar enggak gelap lah, biar orang yang lewat sini itu tidak mengalami bahaya, supaya tidak ada ular misalnya, bukan begitu maksudnya. Jadi penerangan jalannya, tapi ini kuburannya, kuburan tertentu, orang yang diyakini punya pengaruh, dikasih penerangan. Nah, nanti orang berdatangan untuk misalnya tidur, mencari mimpi dan seterusnya. Ini tidak boleh bernazar yang semacam itu. Wa min dzalika nadhru as-sumu'il katsiratil 'azimati wa ghairiha li qabril Khalil alaihi salam wa li qabri ghairihi minal anbiya wal auliya. Termasuk yang demikian itu adalah bernazar memberikan lilin-lilin dalam jumlah yang banyak dan besar dan semacamnya, diperuntukkan bagi kuburannya Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kuburannya Ibrahim dikasih
lilin, dikasih lampu-lampu penerangan yang besar. Begitu juga untuk kuburan nabi-nabi yang lain atau para wali. Itu sama hukumnya, termasuk yang tidak diperbolehkan. Fa innan nadhira la yaqsidu bidzalika illa al-iqad 'ala al-qabri tabarrukan wa ta'zima. Karena sesungguhnya orang yang bernazar demikian tidak mempunyai maksud yang lain kecuali untuk menyalakan, untuk menerangi kuburan tersebut dalam rangka ngalap berkah dan dalam rangka mengagungkan kuburan tersebut. Umumnya seperti itu. Dhannan anna dzalika qurbah. Dia sangka itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Perbuatan yang semacam itu dia sangka merupakan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Fahada mimma la raiba fi butlanihi, ini adalah termasuk yang tidak diragukan lagi tentang batilnya. Wal iqadul madhkur muharram, menerangi tempat yang tadi disebutkan di muka itu adalah muharram, sesuatu yang diharamkan. Sawaun intafa'a bihi hunaka muntafi' am la, baik ada orang yang memanfaatkannya atau tidak, baik dengan itu orang mengambil manfaat atau tidak ada orang yang mengambil manfaat. Sama, sekedar memberikan penerangan seperti itu dengan maksud tadi meyakini itu adalah untuk nyari berkah dan mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah sesuatu yang tidak benar, karena akan dijadikan sebagai tempat yang semakin ramai melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja dulu yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada nazar maksiat, tidak syirik, tujuan nazarnya untuk Allah, tapi di tempat di mana di dalamnya ada kemusyrikan. Ini tidak boleh dilaksanakan, tapi harus bayar kifarat menurut musannif. Kemudian ada nazar yang syirik, maka ini tidak boleh dilakukan dan tidak ada kifaratnya. Kemudian ada nazar-nazar yang batil, yang diyakini itu sebagai qurbah kepada Allah, padahal itu adalah tempat kemusyrikan. Sampai di sini dulu. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.